Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmat dan segala karunia-Nya kepada kita. Kemudian sholawat serta salam tak lupa pula kita aturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabiullah Nabi Muhammad SAW. Oke, baik teman-teman, sebelumnya perkenalkan saya atas nama Andini Demiarang. Saya mahasiswi semester 3 dari Universitas Muhammadiyah Makassar. Di sini saya dari program studi bimbingan dan konseling pendidikan Islam, Fakultas Agama Islam. Teman-teman, di sini saya akan memperkenalkan salah satu media pembelajaran yang berbasis elektronik, yang dimana media pembelajaran berbasis elektronik yang saya akan gunakan sebagai pembelajaran di kelas nantinya yaitu PPT atau PowerPoint. Jadi teman-teman, adapun kegunaan dari pembelajaran menggunakan PPT ini atau PowerPoint ini ialah di dalam PPT ini saya akan mencontohkan diri saya sebagai seorang guru konselor atau sebagai seorang guru juga boleh. Nah, di sana akan saya tampilkan materi-materi yang sesuai dengan siswa yang akan saya sasari nanti atau siswa kelas berapa itu. Jadi pada PPT ini, pada PowerPoint ini nanti ada beberapa slide. Yang pertama itu perkenalan nama dan juga judulnya. Kemudian slide-slide selanjutnya itu adalah berisi tentang pertanyaan dan juga jawaban yang telah saya buat untuk sebagai evaluasi untuk hasil pembelajaran di kelas. Dan juga teman-teman, bahwasannya media yang saya gunakan ini saya tujukan untuk siswa kelas 12 atau siswa sekolah menengah atas kelas 12. Nah, dan teman-teman, media yang saya buat ini tidak hanya untuk bukan hanya untuk bisa dibuat oleh anak SMA kelas 12, tapi boleh dibuat untuk semua kalangan siswa. Hanya memang pada pembelajaran yang akan saya buat ini memang hanya saya khususkan kepada siswa SMA kelas 12 karena saya sesuaikan dengan materi yang telah saya paparkan pada PowerPoint tersebut. Jadi kegunaan dari media pembelajaran berbasis elektronik yaitu PowerPoint ini adalah sebagai evaluasi. Jadi ketika sebelumnya itu saya sudah melakukan pembelajaran terhadap teman-teman atau siswa-siswa SMA kelas 12 di kelas. Setelah itu saya akan mengevaluasi apakah materi yang saya jelaskan tadi itu benar-benar mereka pahami atau belum. Sekaligus juga melatih kognitif mereka, bagaimana cara mereka berpikir, bagaimana cara mereka mengasah otak mereka untuk bisa kembali mengingat materi-materi sebelumnya yang telah saya paparkan. Dan juga pembelajaran berbasis PPT ini tidak harus per individu boleh, namun per kelompok juga boleh. Jadi kalau individu yaitu untuk mengasah pikir mereka masing-masing, bagaimana mereka bisa, karena hasil dari evaluasi tersebut akan saya jadikan sebagai nilai. Jadi mau tidak mau mereka harus benar-benar fokus dalam pembelajaran tersebut. Kemudian jika saya buat dalam bentuk kelompok, jadi di situ fungsi atau tujuan dari saya buat bentuk kelompok adalah yang pertama, melatih bagaimana hubungan antara satu dengan yang lainnya. Di situ juga mereka bisa mempererat lagi hubungan sosial mereka, hubungan emosional mereka. Selain itu juga bisa membantu mereka untuk berpikir atau memecahkan masalah yang dimana tidak hanya berfokus pada diri mereka sendiri. Jadi teman-teman, mungkin itu saja tujuan dan juga manfaat serta fungsi dari media pembelajaran berbasis elektronik yaitu PPT yang akan saya jadikan sebagai media dalam proses pembelajaran pada siswa sekolah menengah atas kelas 12. Selain itu juga cara pembuatan media PPT ini sangat gampang dan gratis. Yang penting kita kita memiliki aplikasi Canva, dan di Canva itu banyak sekali template-template yang bisa kita gunakan sebagai media pembelajaran. Nah, pada video selanjutnya akan saya berikan atau akan saya paparkan bagaimana cara pembuatan PowerPoint tersebut atau PPT tersebut. Oke, baik teman-teman. Jadi yang pertama-tama itu teman-teman harus memiliki aplikasi Canva terlebih dahulu. Bisa download di aplikasi Play Store dan gratis ya. Kita hanya harus memiliki kuota atau data internet. Kemudian setelah itu setelah download kita tekan aplikasi Canva-nya, kita buka dulu aplikasi Canva-nya. Nanti bakalan seperti ini ya tampilannya. Nah, ini awalnya itu seperti ini. Sabar ya, agak loading. Nah, bakalan seperti ini. Jadi kan di sini media saya yaitu PPT. Jadi kita singkat di template-nya saja, terus kita cari tulisan PPT. Nah, di sini banyak sekali pilihan-pilihan PPT yang bisa digunakan secara gratis. Ada juga yang harus menggunakan akun Pro. Namun kalau memang kita hanya memiliki akun Canva yang gratisan, itu sangat-sangat tidak apa-apa sekali. Jadi di sini banyak sekali tampilan dari jenis-jenis PPT itu. Teman-teman bisa pilih sesuai dengan apa yang teman-teman suka. Nah, jadi ini kemudian kita masuk, karena di sini saya sudah memiliki desain sebelumnya atau PPT yang sudah saya buat, jadi langsung kita masuk ke desain saya. Nah, seperti ini. Tapi sebelumnya, bagaimana cara teman-teman untuk bisa mendapatkan PPT itu? Tadi seperti sudah menekannya. Nah, teman-teman
Contohnya sambil yang ini ya, kita tekan di sini. Nah, nanti di sini itu bakalan muncul PPT dan juga beberapa slide-nya. Jadi menyesuaikan kalau teman-teman mau soalnya itu banyak, jadi cari PPT yang memiliki slide itu banyak, mungkin yang 10 atau 15. Dan di sini yang saya dapat itu PPT yang memiliki 15 slide. 15 slide. Nah, setelah itu teman-teman bisa tekan kembali. Nanti dia seperti ini. Nah, karena saya sudah memiliki desain, jadi kita tekan di desain Anda. Nah, setelah itu di sini ada PPT yang sudah saya buat. Nah, di sini terlihat jelas gambarnya. Di situ ada latihan soal sebagai sampul untuk siswa kelas 12. Ya, teman-teman di sini sudah muncul semua ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di sini ada soal pertama, kemudian ada soal kedua, jawabannya itu jawaban terus soal kedua, kemudian jawabannya, kemudian soal ketiga dan seterusnya sampai akhir. Di sini saya ada 5 nomor. Nah, kemudian teman-teman bagaimana cara mengeditnya itu gampang sekali. Nah, seperti sini kita tinggal tekan di sini, terusnya di sini pilih menyesuaikan, atau kalau mau buat teks baru tinggal menekan di tanda teksnya. Sangat-sangat gampang ya. Dan contoh seperti ini ya, saya mau ubah soalnya. Jadi tinggal tekan edit. Nah, di situ nanti akan muncul, teman-teman tinggal mengetik. Kemudian untuk mengganti-ganti fontnya di sini bisa pilih ada font, gaya teks, ukuran font, dan banyak lagi pilih-pilihannya. Untuk warna juga teman-teman bisa menyesuaikan sesuai dengan warna yang teman-teman suka. Untuk ukuran font juga terserah, dan untuk gaya teks juga tuh banyak sekali pilihan-pilihan teksnya. Nah, kemudian itu tadi cara penggunaan dari media elektronik atau PPT ini. Kemudian cara penggunaannya adalah, jadi nanti ketika ini kan sebagai evaluasi ya setelah proses pembelajaran. Jadi teman-teman semuanya itu sudah berada di depan. Kemudian teman di depan itu nanti tampilkan PPT ini pada layar lebar TV. Kemudian di situ arahkan siswa agar mereka fokus. Kemudian teman-teman boleh tampilkan halaman pertama, slide pertama. Kemudian siswanya mulai mencari jawaban dari materi yang sudah mereka pelajari sebelumnya. Apakah mereka ini benar-benar fokus atau tidak dengan materi yang telah mereka pelajari. Kemudian setelah mereka sudah memberi jawaban semuanya, teman-teman memberi bahwasannya, mari kita lihat slide selanjutnya untuk menentukan jawaban apa yang benar. Nah, di situ nanti tertera ternyata jawaban yang benar itu seperti ini. Jadi di situ teman-teman bisa langsung melihat juga, oh bahwasannya ini yang benar-benar mengerti atau ada yang belum paham. Kalau berbentuk kelompoknya itu bisa membangun lebih bagus lagi hubungan emosional antara siswa yang satu dengan yang lainnya. Jadi teman-teman sangat simpel ya, hanya seperti ini cara pembuat PPT dan juga gratis. Dan akan sangat lebih bagus ketika teman-teman memiliki Canva yang Pro dan ya teman-teman untuk menyimpan file ini yang sudah kita edit semuanya sampai dengan terakhir. Teman-teman boleh langsung tekan kata di sini ya, yang tanda panah untuk unduh. Kata unduh, kemudian PDF, terus tekan unduh. Nah, nanti dia akan menyiapkan desain Anda seperti ini. Ya, teman-teman, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan cara penggunaan dan bagaimana cara membuat PPT ini sebagai media pembelajaran elektronik di kelas. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua.